Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Bang Pu di kelas edukasi trading hari ini. Oke, teman-teman, eh, video kita kali ini masih membahas tentang bagaimana cara kita trading di gold dengan memanfaatkan daily range candle di time frame daily. Oke, teman-teman, pada episode kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang bagaimana mencari konfirmasi harga sehingga kita punya timing dan lokasi yang tepat untuk entry. Tapi sebelum ke situ, saya akan merefresh dulu ingatan kita tentang metode trading kita menggunakan support resisten pada daily range candle daily. Oke, teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa ujung-ujung high dan low pada time frame daily itu bisa kita manfaatkan sebagai level support dan resisten. Kenapa? Karena di time frame daily ini, ya, satu bungkus candle ini itu membungkus ratusan, ya, puluhan bahkan ratusan candle-candle di dalamnya, tergantung dari time frame yang kita gunakan. Semakin kecil time frame-nya, semakin banyak candle-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya akan ingatkan lagi, support resisten ini support resisten yang cukup bagus untuk kita cari konfirmasinya. Oke, jadi misalnya gini, ini adalah candle daily ya teman-teman ya. Di dalam candle daily, kalau kita turunkan di M15, harga itu akan bergerak naik turun seperti ini. Oke, kalau di time frame daily kelihatannya hanya satu. Tapi kalau kita kulik lagi, kita zoom out lagi ke time frame yang lebih kecil, pergerakannya bisa sangat kompleks. Ya, jadi harga bergerak turun, kemudian mencapai level support, dia akan kebanting naik ke atas. Oke, kemudian dia harga naik ke atas terus, kena resisten turun. Jadi kalau candle itu berjalan, ya, sedang live gitu ya, pergerakannya itu bisa seperti ini teman-teman. Jadi misalnya ini candle ya, candle, kemudian selama pergerakan harga ketika candle ini turun, dia akan turun. Oke, berarti sellernya kuat. Kemudian seller ini didorong naik ke atas. Jadi setelah mencapai level ini didorong naik ke atas. Oke, ini jadi seperti ini. Pun juga candle high. Harga pernah mencapai level high di level ini misalnya di 80,971. Tetapi karena seller sudah masuk mendorong harga turun ke bawah sehingga bentuk candlenya seperti ini. Level buy, level closing, level open, ini level closing. Kalau open lebih rendah dari closingnya, maka dia bullish, candlenya bullish, bayarnya kuat. Tapi kalau pembukaannya di sini, tutupnya di sini, candlenya akan berubah jadi merah karena open lebih rendah daripada closing. Sampai di sini bisa paham ya teman-teman ya. Jadi kita manfaatkan saja support dan resisten. Bahwa segala pergerakan di dalamnya biarkan. Kita baru bereaksi ketika harga sudah mendekati level low atau level high. Low sebagai support, high sebagai resisten. Oke teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat ya, bahwa kenapa itu bisa kita jadikan alasan kita mencari tempat dan timing entry, alasannya begini teman-teman. Pada candle bias daily, ya, harga akan selalu menghormati level high dan low, support dan resisten. Ketika sebuah candle ini ditembus, dia akan menembus level ini. Berarti pergerakan di dalamnya itu akan terjadi pergerakan seperti ini di time frame kecil di dalam candle ini. Oke, dia ditembus, naik untuk retest, langsung turun. Terus seperti ini teman-teman. Sampai di sini harga berbalik arah. Paham ya? Jadi satu candle daily ini membungkus banyak pergerakan di dalamnya.
gitu. Oke, pun juga yang terjadi pada candle weekly, dia membungkus 5 pergerakan candle di dalam satu minggu itu. Satu minggu kalau full ya, itu kan 5 candle. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Sehingga satu candle ini kalau dijadikan weekly jadinya seperti ini. Sampai di sini paham ya teman-teman ya. Itulah sebab kenapa level high dan low bisa kita bidik sebagai support dan resisten. Pada range ini kita jadikan sebagai area trading kita. Oke, ini di weekly candle. Jadi weekly kita tarik garisnya, baik itu support maupun resisten. Kemudian di daily juga sama, ya. Atas kita tarik sebagai support, atas sebagai resisten, bawah sebagai support. Ya, selama candlenya merah, maka dominan candle ini dominan bearish atau masih dominan seller. Ya teman-teman ya, kalau dia ada candle yang menutupi candle merah terakhir, berarti dia biasnya ya menjadi berbalik dominan buy. Jadi sebelumnya sell, setelah mematikan posisi candle terakhir, closingnya terakhir ini, menjadi biru warnanya, maka dia akan kita konfirmasi terjadi perubahan bias di time frame daily. Selama ini terjadi di time frame besar, pergerakan di dalamnya akan selalu mengikuti time frame besar. Oke teman-teman, Bang gimana kalau candle biru ini ternyata closingnya di bawah sini, meskipun candlenya biru, seperti ini. Maka ini biasnya tetap menjadi sell. Kenapa? Karena candle merah terakhir belum dimatikan. Tapi kalau candle ini berhasil menutup candle ini, candle merah terakhir, candle biru, atau candle bullish menutup, mengengulf candle bearish terakhir, maka kita sebutnya sebagai bias buy. Jadi teman-teman utamakan mencari posisi buy, ya. Oke, sampai di sini paham? Ini pembahasan kita minggu lalu. Oke, sekarang bagaimana caranya kita entry? Ini kan yang paling penting bagi kita seorang trader. Oke, teman-teman, sejauh ini konfirmasi yang kita gunakan ada dua, yaitu metode konfirmasi agresif dan metode konfirmasi konservatif. Agresif itu apa? Agresif adalah metode konfirmasi yang dilakukan secara agresif. Jadi cukup menggunakan 2-3 candle di time frame M15 cukup untuk membuat kita entry. Tetapi untuk metode konfirmasi yang konservatif, kita membutuhkan kumpulan pergerakan candle. Jadi tidak cukup dengan 1-2 candle, tapi lebih dari 2 candle. Jadi kumpulan pergerakan. Kita membaca pergerakan, bukan candlenya. Oke teman-teman, sehingga membutuhkan jumlah candle yang lebih banyak, tetapi time frame-nya lebih rendah. Oke, kita mulai dari metode konfirmasi yang agresif. Caranya gimana teman-teman? Sama seperti time frame daily, ya, kita hanya akan menunggu terjadinya bullish engulfing candle. Bullish engulfing adalah ketika suatu candle berhasil di cover oleh candle setelahnya. Ini candle ditutup oleh candle berikutnya. Tidak peduli warnanya apa, yang penting candle terakhir berhasil melampaui candle sebelumnya. Candle sebelumnya, ya, ini kita mulai sebentar. Ini yang contoh 3 candle dulu ya. Jadi misalnya gini. Oke, kita punya 3 candle nih. Ada merah, hijau, hijau. Tidak peduli warna ya teman-teman ya. Tapi warna itu memudahkan visualisasi kita saja. Oke.
Harga turun. Kemudian candle hijau ini belum mampu menutup candle merah terakhir. Kuncinya di sini, ini harus dimatikan. Ini benteng terakhirnya seller. Karena kalau kita ingin buy, maka kita harus melemahkan dulu sellernya. Ciri khas melemahkan sellernya adalah ketika ada candle buyer mematikan atau melampaui candle seller. Sampai di sini paham ya? Jadi ini ada candle buy, harus mematikan candle seller. Kalau belum, ya sudah tunggu. Sampai candle berikutnya. Bisa bisa 3, bisa 2, bisa 4, terserah. Ya, lebih dari 2 candle pokoknya. Kalau misalnya candle berikutnya berhasil mematikan level seller terakhir, dikit aja atau minimal sama, maka ini sudah disebut konfirmasi. Setelah itu kita boleh entry. Oke teman-teman, ini kita lakukan di time frame M15. Ya, jadi misalnya ini ada support, oke, harga membentur level support daily misalnya ya. Kemudian harga turun gitu ya kan. Ada candle bullish tapi tidak berhasil menutup candle merah terakhir. Maka kita tunggu satu candle lagi. Ternyata satu candle berikutnya berhasil menutup. Ya sudah. Setelah closing di M15 kita langsung entry. SL-nya di berapa jumlah ATR-nya. Ketika kita entry misalnya ATR di M15 60 pip, ya sudah SL-nya 60 pip ya. Ini untuk bullish engulfing lebih dari 2 candle. Yang paling enak itu adalah bullish engulfing 2 candle. Jadi cukup harga turun, kemudian membentur level support di support daily. Oke. Ada candle merah menyentuh, pastikan harus menyentuh ya, pastikan harus menyentuh support daily ini teman-teman. Oke, kalau tidak menyentuh tidak sah. Oke, kemudian cukup satu candle mematikan candle berikutnya, ini juga sudah terkonfirmasi untuk kita buy, sehingga kita menyebutnya bullish engulfing 2 candle. Sebenarnya sama ya, posisinya itu hanya cukup mematikan seller terakhir untuk kita yang akan nge-buy. Bedanya butuh berapa candle? Bang, bisa butuh berapa candle? Banyak, bisa 2, 3, 4, 5, nggak masalah. Yang terpenting, sell terakhirnya dimatikan. Sama juga sebaliknya ketika harga dari bawah naik ke atas. Misalnya ini pergerakan yang dari bawah naik ke atas, oke. Di sini, oke, teman-teman punya skema yang sama. Misalnya ya, ini kan skema buy ya, skema sell juga sama. Skema sell ini katakanlah buyer terakhir, oke. Kemudian kita memiliki seller yang berada di SR daily ini, oke, mematikan, oke, level buyer terakhir, di mana posisinya di sini. 2 candle. Maka setelah ini closing di M15, oke, setelah closing di M15 kita boleh sell. Jadi tergantung. Kalau harganya memberikan konfirmasi buy di support resisten daily kita buy. Kalau sell, ya kita sell. Sama juga ini. Ya. Pokoknya perhatikan buyer terakhirnya. Jadi teman-teman perhatikan. Teman-teman mau nge-buy atau nge-sell. Katakanlah saya mau nge-buy. Berarti musuh kita seller kan. Oke, cari seller terakhir yang menghantam level support resisten daily itu mana. Oke, ini kan. Oke, walaupun nggak menghantam, ini tuh dianggap seller terakhir teman-teman. Kenapa? Walaupun hijau, dia itu masih seller karena dia belum mematikan ini. Jadi kontrol daripada seller di sini masih kuat ya, meskipun warnanya hijau. Oke, berarti ini kita sebut sebagai seller terakhir. Tapi kita membutuhkan mematikannya di sini, candle merah terakhir. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini gampang ya teman-teman ya, nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Kemudian yang perlu dicatat teman-teman adalah konfirmasi agresif ini hanya enak untuk kita terapkan saat market di time frame daily-nya trending seperti ini. Naik turunnya jelas.
naik-naik, turun-turun, jelas. Candlenya itu arahnya jelas. Akan menjadi kesulitan kalau teman-teman menghadapi candle yang sideways. Jadi misalnya seperti ini, ya. Ini kan sideways ya teman-teman ya. Kalau terjadi seperti ini, maka menggunakan teknik konfirmasi engulfing tadi itu akan mengalami banyak kegagalan. Tapi saat marketnya trending seperti ini, teman-teman bisa mudah cari profit. Kalau marketnya sideways seperti ini, teman-teman akan mengalami kesulitan. Ya, untuk melihatnya ini teman-teman pakai H4. Jadi kalau H4-nya bentuknya seperti ini, maka teman-teman hindari menggunakan time frame ini. Ini namanya marketnya choppy ya. Jadi marketnya itu sabet atas dan bawah, nusuk atas dan bawah. Ini bukan metodenya yang salah ya teman-teman ya, tapi memang situasi tradingnya seperti ini. Market itu kan nggak selalu trending naik ataupun trending turun kan, tapi dia bisa konsolidasi. Nah, konsolidasi ini buat sistem trading yang trending seperti kita tadi itu akan mematikan. Maka untuk meredamnya, ya, untuk meminimalisirnya, kita menggunakan pergerakan candle, teman. Jadi bukan candle lagi, tapi kumpulan candle, pergerakan kumpulan candle. Kalau ini kan satu dua candle, gitu ya. Nah, jadi kita menggunakan metode konfirmasi market structure shift, ya. Jadi ini sebenarnya konsepnya SMC, kita combine di sini. Oke, jadi misalnya gini teman-teman. Ini skema kita buy. Harga turun. Ini kumpulan candle ya di time frame M1. Jadi teman-teman langsung jumping ke M1. Kalau candle harus M15, tapi kalau kumpulan candle kecil-kecil ini pakai M15 kan kelamaan, kita akan ketinggalan harga. Kita butuh time frame yang lebih rendah lagi, tapi punya pergerakan yang lebih matang, ya. Jadi harganya kita biarkan turun sampai mendekati level support resistance daily. Teman-teman cari high terakhir, istilahnya fractal high. High terakhir yang membuat sebuah pergerakan itu menyentuh level support resistance daily di time frame M1. Oke, high terakhirnya mana? Di sini ada dua puncak high, satu, dua. Maka kita pilih yang terdekat ini. Kita tunggu harga naik. Harga naik kalau belum menembus maka tidak sah. Oke, kalau dia tidak menembus maka tidak sah. Tapi kalau harga berhasil menembus meskipun itu cuma ekor maka sah. Kita tinggal menunggu harga itu koreksi untuk masuk ke level supply and demand terdekat. Di sinilah kita entry. Konfirmasinya sama, bullish engulfing tadi. 2 candle, 3 candle. Karena ini terjadi di M1, pergerakannya bisa cepat. Kita bisa lebih cepat untuk entry. Dan harganya lebih matang. Ya, ini untuk skenario buy ya atau reversal bullish. Disebut reversal karena dia dari turun berbalik naik. Tetapi naiknya itu untuk buy, untuk bullish. Kemudian ada tipe lagi, pada dasarnya sama ya. Ini adalah tipikal continuation bearish teman-teman. Harga drop turun. Oke, dia drop, bahkan ditembus ini support resistance daily ini ditembus. Ya, ini support resistance daily ditembus oleh harga. Oke, maka kita tunggu. Kita tunggu. Kalau ini dimatikan, level ini dimatikan, high terakhir ini kita pegang. Ya, puncak high terakhir yang membuat harga ini menghit atau menembus level support resistance ini kita pegang. Ini kan, namanya ini pivot in control ya teman-teman. Kita pegang. Kalau dia nembus gini, maka kita akan buy. Seperti konsep yang pertama tadi. Kita tinggal cari support resistance daily, supply and demand di sini, entry buy. Tetapi harga itu kan kadang di luar prediksi kita. Nggak harus selalu dengan kemauan kita. Kita yang nunggu buy bisa jadi sell. Ya, harga nggak sampai. Ternyata hanya di sini malah bikin lebih rendah. Ya sudah, teman-teman
berarti tinggal mencari konfirmasi sell. Caranya gimana? Pastikan ini harus menembus low terakhir untuk sell. Baru teman-teman cari supply and demand. Di time frame M1, jadi cukup cari kepala, karena ini nggak nembus ke atas, malah kepala yang di bawah yang ditembus, ya sudah kita sell. Jadi kuncinya dua ini ya. Ini pergerakan terakhir misalnya ya. Tergantung dia mau nembus bawah ini atau malah nembus atas. Kalau dia nembus atas kita buy, kalau harganya malah nembus yang bawah kita akan sell. Kita tinggal cari supply and demand terdekat, ada konfirmasi bearish engulfing, kita entry sell. Oke, itu untuk skema continuation bearish. Nggak perlu dihafalkan namanya, teman-teman cukup hafal skenario-nya saja. Oke, berikutnya adalah tipe continuation bullish. Kalau tadi nembusnya support resisten terus jebol ke bawah, ini malah nembus ke atas. Harga menguat, mendekati support resisten daily, bukannya turun, mematikan kepala terakhir, malah dia hanya sampai sini, nembus kepala lagi lebih tinggi. Kita cari konfirmasi supply demand terdekat untuk kita buy. Bang, kalau ini yang ditembus ke bawah, ya kita akan sell. Jadi kalau harganya sedang running di sini, ya di sini misalnya harga sedang running, oke, kita tunggu aja dua kepala terakhir ini, high atau low ini, dia tembus atas atau malah tembus bawahnya. Kalau dia tembus atas, maka kita buy. Kalau tembus bawah kita long, kita akan sell. Oke. Kemudian yang terakhir reversal bullish. Harga mendekati level support dan resisten daily. Oke. Kemudian harga sempat naik nih ke atas ataupun nggak naik, asal dia hit level support resisten cukup. Yang pasti harus menyentuh atau melebihi. Kalau belum mencapai maka nggak kita anggap. Oke. Ini kita anggaplah menembus sedikit ya biar beda variannya dengan tadi. Maka teman-teman lihat low terakhir yang membuat harga menembus mana ini kan. Ya sudah, kita tunggu dia tembus ke bawah, koreksi ke atas di sini kita cari entry. Oke teman-teman, sampai di sini paham ya? Oke baik, kita akan melanjutkan ke simulasi entry-nya teman-teman semuanya. Jadi pertama-tama kita akan masuk ke weekly untuk menentukan garis weekly. Candle terakhir di sini, karena ini sedang running, kita cari support resisten terdekat di time frame weekly. Ini sebagai langkah pertama. Pastikan di time frame weekly ini support resistennya digambar dengan warna garis yang berbeda teman-teman. Jadi biar teman-teman tidak kebingungan membedakan antara time frame weekly dan daily. Setelah tugas kita di time frame weekly selesai, kita akan turunkan ke time frame daily untuk mencari support dan resisten. Oke, langkahnya sama teman-teman. Jadi kita hanya akan menarik garis di candle terakhir pada time frame daily di range atas sebagai resisten ya. Kita akan kasih warna biru. Kemudian di low-nya kita akan tarik sebagai support. Dan semua support yang terbuka yang tidak tertutup oleh candle seperti ini boleh kita gambar juga garis di time frame daily. Kenapa? Ini untuk mengantisipasi kalau di hari itu nantinya harga akan menembus level ini, maka akan mengincar level support di bawahnya. Jadi kita sudah siap dengan semua level, baik di bawah maupun di atas. Oke, terutama yang dekat. Kalau ini kan cukup jauh ya, di sini kan masih cukup jauh ya di level AT, jadi kita perlu menggambarnya. Setelah itu, jangan lupa kita cek di H4 ya teman-teman ya. Oke, untuk apa?
Tujuannya di sini teman-teman adalah agar kita memastikan dulu kalau di H4 bentuknya sideways seperti ini ya, marketnya ini kan choppy ya, dia tusuk atas, tusuk bawah, dan arahnya nggak jelas pokoknya. Maka teman-teman fix hanya akan menggunakan model entry seperti ini. Tapi kalau marketnya trending, ya H4-nya trending seperti ini, teman-teman boleh langsung menggunakan konfirmasi di M15 seperti konfirmasi tipe agresif tadi. Kenapa? Karena ketika di H4 pergerakannya naik seperti ini, tidak menyamping gitu ya, harga itu kadang kalanya tidak balik teman-teman. Jadi langsung aja melanjutkan perjalanan ke atas tanpa perlu koreksi dulu. Sehingga itu akan mengurangi potensi kita untuk entry kalau kita menggunakan cara menggunakan market structure shift ya di time frame M1. Jadi pastikan kalau trending seperti ini, disebut trending itu kalau candlenya arahnya jelas baik naik maupun turun itu jelas, maka kita nggak perlu menggunakan M1, cukup M15 boleh. Tapi pada kasus seperti ini ya, ini kan marketnya nggak kemana-mana ini sebenarnya kan, meskipun range-nya cukup lebar, tapi arahnya ini kan sideways. Di sini fix teman-teman harus jump in ke M1. Oke, menggunakan market struktur tadi. Dalam kasus ini juga kita lihat ya, ini pun juga sama, marketnya sideways di H4. Jadi H4 ini hanya untuk konfirmasi saja, kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak narik support resisten atau apa-apa, tidak. Cukup memastikan oke, ini sideways sudah. Setelah itu kita langsung turun ke M1 karena kita tidak bisa entry dengan cara agresif. Oke, jadi kita wajib turun ke M1. Oke teman-teman, setelah itu kita cek, oke, support resistennya ada di atas dan di bawah seperti ini ya. Jadi uh, kita akan tunggu harga ketika mendekati level ini. Jadi teman-teman, selama harga masih berada di tengah seperti ini, biarkan saja. Tinggal aja dengan kegiatan yang lain, mungkin bekerja atau apa gitu ya, nggak masalah gitu ya, kita nggak perlu bereaksi ketika marketnya masih di tengah seperti ini. Tapi kalau harganya nanti mendekati level ini, teman-teman baru kita akan bereaksi mencari konfirmasi. Oke, seperti itu ya. Kita akan replay dulu. Kalau di trading view itu teman-teman nanti bisa klik seperti ini ya. Jadi kursornya ini diarahkan, diklik gini, nah nanti bisa dikasih alert ya. Nanti dia akan ngasih peringatan ke kita kalau harganya masuk di level kita. Oke, teman-teman juga perlu download di handphone ya, trading view di handphone. Tujuannya adalah kalau ada notifikasi nanti masuk ke kita. Jadi kita nggak perlu nunggu, semuanya sudah terotomasi. Harga masuk di level support resisten kita, nanti akan berbunyi di HP kita, baru kita akan mengambil ancang-ancang untuk entry. Tinggal kita menunggu konfirmasian saja. Oke, harga masih bergerak, kita biarkan dia bergerak. Kita nggak tahu ya, dia akan bergerak ke arah support atau resisten. Ini marketnya masih sideways parah, ini memang. Oke, sip. Oke, baik. Teman-teman perhatikan ya, harga sudah berada di sekitaran support dan resisten. Ya, ini kita agak kecepatan tadi. Oke. Kita belum bereaksi, teman-teman. Ya, kita harus menunggu terbentuknya kepala. Jadi entah itu kepala di bagian atas seperti ini. Kalau kepala di bagian atas ini di break seperti ini, maka nanti kita akan cari supply and demand di sini untuk entry buy. Oke, paham ya? Sebaliknya, kalau yang terbentuk adalah level harga ke bawah, jadi ini nanti membentuk kepala seperti ini misalnya,
Maka ini harus di break dulu ya. Breaknya harus dengan body ya teman-teman ya, tidak cukup dengan ekor. Kemudian harga akan koreksi naik, kita akan cari supply di sekitaran sini untuk sell. Oke. Oke, harga sudah membentuk kepala ya. Berarti kita akan cari, tapi ini ekor ya, jadi belum fix. Kita masih akan tunggu. Oke, sip. Teman-teman perhatikan ya, di sini harga naik koreksi, kemudian di sini dia bentuk kepala yang baru ya. Jadi ini saya hapus ya. Dia naik, turun, membentuk kepala, dan di break teman-teman. Oke, di break di sini. Ini biar nggak bingung saya hapus. Oke, berarti kita akan tunggu reaksi harga di antara supply ini. Oke, harga bereaksi di sini ya. Oke, kita akan sell. Ini ya, sudah terkonfirmasi dengan 50 pip. Ke bawahnya juga 50 pip. Oke, kita lihat. Oke, sip. Harga berhasil hit TP ya teman-teman ya. Jadi itu cara yang pertama. Bang, apakah kepala di sini kita abaikan? Iya, selama dia koreksi, kemudian membentuk low, kepala low yang baru, kepala itu membentuk huruf V seperti ini ya teman-teman ya. Huruf V dia akan koreksi naik, kemudian dia di break, dia naik lagi, oke. Okay. Kemudian di sini ada supply ya, ada supply, kemudian terkonfirmasi candle engulfing bearish, kita entry dan hasilnya profit ya teman-teman ya. Oke, berarti entryan di hari itu kita berhasil profit. Jadi titik entry kita ada di sini ya. Oke, jadi ini terkonfirmasi di sini, harga sempat diseret naik itu biasa. Yang paling penting pada akhirnya kita berhasil TP. Kemudian kita akan lanjut ke hari berikutnya teman-teman. Oke, kita akan kasih contoh yang lain. Tadi itu di tanggal 8 ya. Oke, kita akan maju satu hari. Oke. Kemudian kita akan pindah ke tanggal 9. Oke. Sama teman-teman, jadi kita hapus dulu ya. Kita sesuaikan, oke, kita adjust dulu support dan resisten daily-nya kan pasti berubah ya. Tapi untuk time frame weekly tidak berubah teman-teman. Jadi kita nggak perlu mengubahnya, hanya daily saja yang candle-nya berubah. Karena pergerakannya kan setiap hari. Jadi update daripada support dan resistennya setiap hari. Oke. Okay? Candle terakhir kan ini ya tanggal 9. Berarti kan kita fokusnya di sini. Oke. Okay? Ini kita sesuaikan di sini. Tadi kan tanggal 8 ya. Oke, okay, kita akan cek di H4 apakah marketnya masih sideways. Oke, okay, ternyata masih ya, masih sideways ya teman-teman ya. Oke, okay, berarti kita fix harus turun ke M1. Oke, teman-teman cari support dan resistennya. Oke ya, di sini ya. Kita lihat. Kita akan biarkan harga bergerak, terserah dia mau ke mana, kalau mau ke support, ke resisten, nggak masalah. Yang penting kita akan tunggu saja levelnya, karena kita adalah trader retail, tidak bisa menentukan arah harga, cukup kita mengikuti saja arahnya kemana. Tanggal 10 ini seingat saya tidak ada ya teman-teman. Tidak ada pergerakan harga karena saat itu eh, harga itu menunggu pengumuman dari The Fed.
tanggal 11 dini hari. Biasanya kalau ada event-event besar ya, terutama pengumuman suku bunga, FOMC, itu market cycles dulu. Kenapa? Karena mereka wait and see, menunggu sebenarnya arah harga ini bakalan kemana nanti hasil newsnya. Jadi mereka tidak, para market maker tidak mengambil posisi yang cukup agresif, teman-teman, karena mereka menunggu arah harga. Oke, ini saat terjadinya FOMC ya. Oke, teman-teman perhatikan di sini, saat terjadinya FOMC, oke, di sini itu terbentuk kepala kan ya, dia naik, oke, kemudian dia membentuk huruf P di sini dan di break, oke, berarti kan supply-nya ada di sini. Ini supply, ini juga supply, jadi boleh kita jadikan satu. Oke, kita akan Oke, kita tidak bisa entry ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini konfirmasinya jauh. Jadi kita abaikan. Tapi hasilnya benar kan ya. Kalau teman-teman touch trade, ini level ini menyentuh kan ya. Menyentuh supply yang ada di sini. OB ya, kalau kita menggunakan SMC, hasilnya akan profit ya. Oke ya. Meskipun news teknik ini ya, itu relatif bisa diterima oleh market ya, selama caranya benar. Oke, kita lihat apakah ada pergerakan lagi. Kalau untuk yang kedua biasanya nggak terlalu respect ya teman-teman ya. Kenapa? Karena zonanya tidak press. Tapi kalau misalnya mau ambil resiko ya boleh. Cuman ya gitu resikonya heran. Seperti biasa ya, kalau zonanya tidak press, dia akan mudah ditembus oleh harga. Karena zonanya sudah di hit ya. Kita kan menggunakan basisnya kalau di time frame M1 sebagai time frame entry, kita berbasis pada supply and demand. Jadi kita harus tetap mengikuti caranya supply and demand. Oke. Kemudian uh, update lagi ya. Kita akan cek di H4 apakah masih sideways. Oke ya, masih sideways ya teman-teman ya. Perhatikan ya, dia sideways. Jadi kita tetap harus turun ke M1, tidak boleh entry secara agresif. Tidak boleh pakai M15 ya. Karena nanti choppy marketnya bisa sedek atas, sedek bawah. Oke, tanggal 11 kita lihat support resisten terdekat. Oke ya, ini support resisten terdekat. Kita tidak tahu atas atau bawah yang akan dijemput oleh harga. Yang penting kita tunggu saja. Oke, oke teman-teman perhatikan ya. Di sini teman-teman, ini kan harga naik gitu ya kan, menembus level support daily, kemudian koreksi. Berarti kan di sini membentuk kepala huruf V ya, V terbalik gitu ya, atau huruf A gitu ya, A yang tanpa ada tengahnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman, dipastikan ini itu ditutup oleh body ini, melampaui level ini. Berarti kan sudah terkonfirmasi. Kita tinggal tunggu konfirmasi di area sini untuk kita buy. Oke,
ini kan ada OB ya. Buat teman-teman yang di grupnya Bang Fu, kita kan sudah ada share uh, indikator supply and demand, pakai itu aja. Kalau kebingungan menentukan supply and demand atau OB gitu ya. Oke, ini sudah benar ya, closingnya di atas P ini, kepala ini, maka kita hanya akan tinggal tunggu konfirmasi. Oke, ternyata ini gagal ya teman-teman, berarti kita dihindarkan untuk entry uh, buy gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada konfirmasi. Jadi kita enaknya itu seperti ini ya. Jadi kita dihindarkan oleh manipulasi harga. Seakan-akan terkonfirmasi padahal dia drop ke bawah. Oke. Lalu bagaimana ini langkah selanjutnya? Kita akan tunggu. Ini kan drop ya. Dia akan membentuk huruf V seperti ini. Kemudian kepalanya ini harus di break body. Di sini kita cari supply and demand untuk kita sell, baru kita entry lagi. Tunggu entryan lagi ya. Jadi memang di sini kuncinya itu sabar, teman-teman ya, harus sangat sabar. Oke, belum terbentuk ya. Nah, ini udah terbentuk, berarti kepalanya ada di sini. Ini kepalanya gini kan, koreksi. Nah, ini kita akan harus menunggu ini di break. Baru kita akan entry sell di sekitaran sini. Tuh, oke. Kita akan replay. Oke, ternyata harga itu malah membentuk V yang baru ya. Kita lihat di sini kita punya dua kepala. Oke. Kepala yang di bawah V seperti ini atau kepala yang di atas. Kalau teman-teman dihadapkan pada situasi dilema seperti ini, teman-teman tinggal tunggu reaksinya saja. Jadi teman-teman nggak usah prediksi, sudah tunggu aja. Mana yang akan di break, kepala yang atas atau kepala yang bawah. Kalau yang ke atas seperti ini, ditembus, kemudian dia turun, kita akan entry buy. Oke, tapi ini skenario pertama. Kalau kepala yang bawah ini ditembus, misalnya harga terus turun, membreak level kepala ini, maka kita akan sell. Gitu ya. Oke, kita akan lihat kepala mana yang ditembus. Ya. Oke, tampaknya yang atas ya teman-teman ya. Berarti kita akan pakai skenario buy. Kepala yang bawah nggak dipakai. Kenapa? Karena V yang atas ini, oke, karena V yang atas ini, kepala yang bagian atas ini ditembus oleh harga. Jadi kita tinggal tunggu koreksi dia turun, kita akan buy. Ini kan ada area OB atau demand ya. Ini udah fix ya teman-teman ya, karena ini yang membreak body ya. Ini loh teman-teman. Jadi ini kan batas kepala atasnya. Oke. Nah ini tuh ditembus oleh candle yang berupa body, bukan ekor. Kalau ekor nggak sah. Jadi pastikan yang membreak kepala ini harus body candle. Berarti dia sah, dia akan naik. Kita tinggal tunggu koreksinya. Oke, ternyata nggak dikasih ya. Udah terus naik. Nggak apa-apa, kita tunggu. Oke, harga mendekati level support atau resisten berikutnya. Sama skenario-nya, kita tinggal tunggu kepala. Jadi yang ini kita miss ya, peluang untuk entry, it's okay, nggak masalah. Kita akan tunggu lagi di sini, apakah ada kita dikasih peluang. Oke, kita lihat belum ada kepala yang terbentuk. Oke, ini ya, sudah ya. Ini koreksi ya. Oke, kita lihat kepala yang bawah sudah terbentuk. Apakah ini di break, batas break dari kepala yang atas di sini? Oke, kita akan lihat. Oke, ternyata tidak ya teman-teman ya. Jadi dia kalau ini koreksi ke bawah justru membentuk kepala yang atas. Oke, fix ya. Jadi ini membentuk kepala yang di bagian atas. Jadi kita punya dua kepala ya, yang terbalik seperti ini dan yang atas. Jadi kita lihat harga ini nanti akan menembus yang atas atau yang bawah.
Kalau harganya ini justru menembus kepala yang bawah, kita akan sell di sini. Tapi kalau level batas kepala ini ditembus, maka kita akan buy. Seperti ini skenario-nya. Oke, kita akan lihat bagian kepala yang atas atau bawah yang akan ditembus. Oke, tampaknya harga menembus yang atas ya teman-teman ya. Ini kalau menembus yang atas berarti skenario sell sudah batal. Kepala yang bawah nggak perlu diperhatikan lagi. Kita tinggal cari skema buy ya. Dimana di sini ada OB. Tuh, nanti kalau dia turun masuk ke sini dikasih entryan dan terkonfirmasi kita akan buy. Seperti ini ya skenario-nya. Oke, tidak dikasih lagi. Oke, it's okay, nggak ada masalah. Oke, di tanggal 12 ya ini teman-teman ya. Oke, di tanggal 12 ini kita update harga di tanggal 12 ya. Berarti kita tidak dapat entryan ya karena harga tidak masuk ke level kita. Oke, kita adjust lagi support dan resistennya. Untuk tanggal 12 berarti hari terakhirnya tanggal 11 ya. Jadi kita update yang tanggal 11. Sebentar. Oke. Ini kan tanggal 11 ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kita sekarang berada di tanggal 12. Kita berarti kan candle terakhirnya tanggal 11. Nah, kita update, kita sesuaikan support resisten. Oke, kita punya support resisten daily, weekly, komplit di sini. Ya, kita cek di H4. Oke, di H4 ini ya, candlenya ini teman-teman ternyata tidak choppy ya, dia sudah keluar dari sideways-nya. Ini kan kotak sideways-nya. Berarti kita tidak perlu lagi pakai M1. Kita cukup pakai M15 karena dia sudah confirm dia tembus ya. Dia berarti sudah trending lagi. Kita tinggal pakai cara yang pertama ke M15 tadi menggunakan konfirmasi standar biasa. Oke. Harga sudah berada di sini. Oke, kita lihat. Nih ya, sudah berada di sini. Kita tinggal konfirmasi bullish atau bearish engulfing di sekitaran support resisten daily. Oke, sip. Di sini teman-teman, harga ini terkonfirmasi bullish ya. Jadi ini ada break and retest candle ya. Kalau kita di komunitas Bangko menyebutnya ini what ya. Kenapa? What itu naik turun gitu ya. Naik turun naik lagi atau turun naik turun lagi itu what sama aja. Atau break and retest. Nah, di sini teman-teman karena di H4-nya tadi itu trending, tidak sideways ya, marketnya tidak choppy, maka kita langsung boleh entry di sini. Setelah ini closing. Seperti ini, kita SL-nya 50 pip, TP-nya 50 pip. Atau nanti sesuaikan dengan ATR-nya ya. ATR saat terjadinya closing candle ini berapa? 50 kah? 60 nanti sesuaikan ya. Oke, kita replay. Oke. Dan hasilnya berhasil TP. Jadi selama minggu ini ya teman-teman ya, ketika marketnya cukup sulit, kita itu mendapatkan 2 kali entryan dan dua-duanya berhasil TP dengan metode ini. Baik yang langsung entry ketika H4-nya trending maupun ketika marketnya choppy atau sideways, kita tetap bisa entry dan profit. Dan untuk setup yang tidak berkualitas, kita seperti manipulasi harga, kita dihindarkan untuk entry.
Tetapi cara ini pula juga punya resiko. Ketika harganya itu breakout pertama kali, kita pasti nggak akan mendapatkan peluang entry karena harganya tidak koreksi lagi ke level supply and demand kita. Jadi, yaitu ya, setiap sistem pasti ada plus dan minusnya, dan itu biasa di dalam trading. Yang paling penting, kita berusaha untuk meningkatkan probabilitasnya, baik ketika market itu trending maupun sideways. Kalau marketnya trending, ditandai di H4-nya, oke, ditandai di H4-nya tidak sideways seperti ini ya, jadi trending ya, arahnya jelas, dia kalau naik, naik, turun, turun, nah itu trending ya teman-teman ya. Trending naik atau trending turun, arahnya jelas. Nah, di situ teman-teman langsung boleh hajar entry pakai M15. Tapi ketika situasi entryannya seperti ini, kita berada terjebak di dalam sideways, minimal 4 candle ya. Teman-teman misalnya masuknya di sini ya, sudah 4 candle seperti ini, teman-teman harus pakai M1. Kalau 3 gini masih M15, it's okay di H4 ya. Tapi kalau sudah sideways gini parah, ya udah pakai M1 saja. Untuk apa? Untuk meminimalisir terjadinya manipulasi harga tadi, karena ketika marketnya choppy, harga itu akan sering sekali membuat manipulasi harga. Misalnya jilat SL, kemudian harganya rok atasnya rok bawah gitu ya. Oke teman-teman, begitu ya.